Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Disa. Kita awali pembahasan kali ini dengan melihat pengertian atau definisi dari kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif dalam algoritma adalah merupakan satu urutan atau langkah-langkah instruksi yang kita tulis dan kita susun dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dengan menggunakan kalimat yang sistematis dan menggunakan bahasa yang jelas. Dalam menulis kalimat deskriptif yang perlu diperhatikan bahwa susunan instruksinya harus runtun, artinya dimulai dari urutan-urutan yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap algoritma yang kita susun. Olehnya itu, di dalam menyusun algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif, kita bisa melihat beberapa tips yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah gunakanlah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya untuk bagian input kita bisa menggunakan kata masukkan, jangan menggunakan kata masukin, karena kata masukin itu adalah bukan kalimat baku. Kemudian kalimat yang digunakan harus mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah gunakanlah kalimat yang berkorespondensi atau ada hubungannya dengan notasi pemrograman. Jadi pada bagian input bisa kita menggunakan kata masukkan, tulis, baca. Sedangkan pada bagian output kita bisa gunakan kata tampilkan. Seperti itu. Nah, ini adalah panduan kita di dalam menyusun algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif. Di bagian input kita bisa memilih kata isi, baca, masukkan, baca file atau ketik. Sedangkan di bagian keluaran atau output bisa gunakan kata tulis, tampilkan, cetak, atau kata rekam. Nah, untuk menyatakan proses, bisa kita menggunakan proses pemilihan bisa digunakan kata jika, selain itu, atau akhir jika. Dan untuk proses pengulangan kita bisa menggunakan kata ulang sampai, ulang akhir selama, ulangi selama akhir pengulangan. Nah, inilah pilihan kata yang bisa kita gunakan. Misalnya di bagian input kita gunakan kata masukkan nilai variabel A. Di bagian output misalnya kita bisa menggunakan kata cetak nilai dalam variabel A atau tampilkan nilai variabel A. Seperti itu. Kalau di bagian pemilihan proses, maka kita bisa mengatakan jika A sama dengan 10, maka cetak nilai A, selain itu cetak nilai B, dan seterusnya seperti itu. Dalam menuliskan satu algoritma, kita berpatokan pada 3 jenis proses yang ada dalam algoritma. Proses yang pertama adalah proses sekuensial, artinya susunan algoritmanya disusun baris per baris. Baris kedua dalam algoritma akan dilaksanakan jika baris pertama telah selesai dilaksanakan. Baris ketiga akan dilaksanakan jika baris kedua selesai dilaksanakan. Ini disebut dengan istilah sekuensial atau runtunan. Kemudian yang kedua adalah struktur selection atau pemilihan. Artinya, ada kalanya di dalam proses algoritma itu ada bagian dari instruksi itu yang tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi kondisi yang kita berikan. Sedangkan di bagian iteration itu adalah ada bagian tertentu dari satu program yang diulang sampai memenuhi kondisi yang ditentukan. Kita lihat contoh penulisan algoritma misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini belum berkorespondensi dengan pemrograman. Misalnya untuk memasak nasi, langkah pertama adalah ambil beras. Langkah yang kedua adalah bersihkan beras. Langkah yang ketiga dan seterusnya, misalnya nyalakan kompor. Kemudian dan seterusnya sampai N banyaknya langkah itu adalah sampai N.
dan katakanlah proses akhir dari N itu adalah nasi siap nasi telah siap. Nah, kita lihat contoh lain pada pemrograman, misalnya algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Berarti ada tiga variabel yang digunakan. Misalnya kita masukkan dulu nilai dari variabel panjang, atau kita singkat variabelnya dengan P. Kemudian masukkan nilai dari variabel lebar, kita singkat variabelnya dengan L. Setelah itu kita hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan P dikali L. Dan yang kelima, setelah dihitung prosesnya, maka kita tinggal tampilkan atau cetak nilai dari variabel luas, atau tampilkan luas persegi panjang. Dan 6 adalah selesai. Ingat, dalam menulis algoritma selalu diawali dengan kata mulai, dan pada saat sudah selesai kita tutup dengan kata selesai. Contoh lainnya, dengan algoritma menentukan apakah suatu bilangan itu merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2, sisa hasil baginya adalah 1. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang jika dibagi 2, sisa hasil baginya adalah 0. Kita lihat algoritmanya. Yang pertama diawali dengan kata mulai. Yang kedua, masukkan sebuah bilangan sembarang, artinya bilangannya terserah. Lalu bilangan yang kita masukkan tadi di bagian ketiga dibagi dengan 2 untuk mencari sisa hasil baginya. Jadi kita hitung sisa hasil bagi ya pada langkah yang kedua tadi. Nah, jika sisanya atau sisa hasil baginya sama dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jadi di sini proses yang kelima ini adalah kita masukkan dalam struktur algoritma yang kita sebut dengan istilah selection. Di sini ada 2 instruksi, yaitu cetak bilangan genap atau cetak bilangan ganjil, dan yang dilaksanakan hanya salah satunya tergantung pada nilai hasil hitung dari nilai sisa tadi. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, kita tutup algoritmanya dengan selesai. Masih kita kasih contoh yang ketiga, yaitu algoritma untuk menentukan bilangan maksimum dari beberapa buah bilangan, dari 3 buah bilangan bulat. Kita awali dengan kata mulai. Masukkan bilangan pertama. Bilangannya di sini bilangan sembarang ya. Kemudian masukkan bilangan yang kedua, juga bilangan sembarang. Nanti tinggal dibandingkan bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua, mana yang lebih besar. Nah, misalnya jika kedua bilangan tersebut adalah sama besarnya, maka bisa kita tentukan salah satu dari kedua bilangan tersebut sebagai bilangan maksimum. Bisa dijadikan bilangan maksimum adalah bilangan yang pertama, atau bisa juga kita sebut bilangan yang kedua itu sebagai bilangan maksimum. Kemudian kita masukkan lagi bilangan yang ketiga. Nanti kemudian kita bandingkan bilangan maksimum tadi dengan bilangan yang ketiga, mana yang lebih besar. Nanti kita tinggal pilih. Jika keduanya sama besar, maka kita pilih bilangan yang ada dalam variabel maksimum, dan kita sebut bilangan tersebut adalah bilangan maksimum. Nanti setelah itu tinggal dicetak atau tampilkan isi variabel bilangan maksimum, dan setelah itu algoritmanya kita tutup dengan selesai. Jadi kalau kita perhatikan di sini sangat terstruktur dan sistematis di dalam penulisan algoritmanya, dan nanti outputnya atau hasil dari algoritma ini harus benar. Kalimat yang digunakan adalah kalimat yang sangat jelas sesuai dengan tips yang ada di dalam penulisan kalimat deskriptif. Sekian video kita kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.